Pengertian strategi pemberdayaan koperasi dan juga kemitraan. Koperasi merupakan badan usaha yang berbasis gotong royong. Kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam konteks koperasi, kemitraan menjadi strategi penting untuk memperkuat keberlanjutan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan adanya kemitraan, koperasi dapat memperoleh berbagai peluang baru yang mendukung pertumbuhan dan daya saingnya. Oke, yang pertama yaitu konsep kemitraan dalam pemberdayaan koperasi. Konsep kemitraan dalam pemberdayaan koperasi ini mengacu pada kerjasama antara koperasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan anggotanya. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan usaha mikro, kecil, dan juga menengah ataupun UMKM, perusahaan besar serta lembaga keuangan yang lainnya. Oke, yang pertama yaitu kemitraan usaha vertikal. Kemitraan usaha vertikal adalah bentuk kerjasama antara koperasi dalam berbagai perusahaan besar untuk dalam usaha pasukan bisnis. Dalam model ini, koperasi dapat berperan sebagai pemasok bahan baku atau distributor produk dari perusahaan tersebut. Hubungan ini memungkinkan koperasi mendapatkan akses besar yang lebih luas dan stabil. Salah satu contohnya yaitu kemitraan vertikal adalah koperasi pertanian yang bekerjasama dengan perusahaan makanan ataupun retail. Koperasi bertindak sebagai penyedia hasil pertanian, sementara perusahaan besar mengolah dan mendistribusikannya ke dalam pasar. Dengan demikian, anggota koperasi mendapatkan kepastian pasar yang besar dan juga harga yang lebih kompetitif. Untuk yang kedua yaitu kemitraan usaha horizontal. Kemitraan usaha horizontal adalah bentuk kerjasama antara koperasi dengan koperasi lain ataupun dengan UMKM yang memiliki bidang usaha bisnis atau saling melengkapi. Yang mana model ini bertujuan untuk memperkuat jaringan usahanya dan juga untuk meningkatkan skala ekonomi agar lebih kompetitif ke depannya. Salah satu contoh kemitraan horizontal adalah koperasi simpan pinjam yang bekerjasama dengan koperasi lain dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan lebih efisien. Dengan menggabungkan sumber daya, koperasi dapat memberikan berbagai layanan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan juga untuk meningkatkan akses ke modal bagi para anggotanya. Kemitraan horizontal juga dapat dilakukan dalam sektor perdagangan dan juga pertanian. Oke, untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu kemitraan dengan lembaga keuangan kemitraan. Dengan lembaga keuangan merupakan kerjasama antara koperasi dan bank atau lembaga keuangan lain untuk mendapatkan akses permodalan. Hal ini sangat penting bagi koperasi yang membutuhkan dana untuk tambahan sebagai mengembangkan usaha dan meningkatkan layanan bagi anggotanya. Salah satu bentuk kemitraan ini adalah koperasi simpan pinjam yang mana bekerjasama dengan bank ataupun mendapatkan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah. Yang mana dana tersebut kemudian dapat disalurkan kepada anggota koperasi dalam bentuk kredit usaha dengan syarat yang lebih mudah dan juga pinjaman di perbankan biasa. Selain pinjaman, koperasi juga dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam bentuk program pelatihan keuangan, yang mana lembaga keuangan ini dapat memberikan edukasi kepada anggotanya untuk mengenai manajemen keuangan, investasi, serta strategi pengelolaan modal yang efisien. Kemitraan ini juga memungkinkan koperasi mendapatkan akses ke dalam berbagai jenis layanan tersebut. Strategi pemberdayaan koperasi melalui kemitraan diantaranya ada beberapa. Yang pertama, penguatan modal dan akses pembiayaan. Seperti koperasi menjalin kemitraan dengan perbankan atau lembaga keuangan non-bank untuk memperoleh akses permodalan. Terus ada mengoptimalkan dana bergulir dari pemerintah dan program CSR perusahaan. Terus ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk menarik investor. Terus yang kedua ada meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen seperti menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi anggota koperasi dalam bidang manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran. Terus ada memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing koperasi.
Terus ada mengadopsi sistem tata kelola koperasi yang lebih modern dan profesional. Yang ketiga ada pengembangan produk dan ekspansi pasar, seperti menjalin kerjasama dengan UMKM dan perusahaan besar untuk memperluas jaringan distribusi. Terus ada pengembangan produk yang inovatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar. Terus ada menggunakan strategi pemasaran digital dan e-commerce untuk meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Yang keempat ini ada sinergi dengan sektor pertanian dan perdagangan, seperti membangun kerjasama dengan petani dan kelompok usaha agribisnis untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Terus ada pengembangan koperasi berbasis agribisnis yang berintegrasi dengan rantai pasok nasional dan internasional. Terus ada menjalin kemitraan dengan pelaku ekspor untuk memperluas akses pasar global yang lebih luas. Studi kasus keberhasilan kemitraan koperasi. Yang pertama ada Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Mitra Sejahtera. KSP Mitra Sejahtera merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan telah berhasil membangun kemitraan dengan perbankan untuk menyediakan layanan kredit usaha bagi anggotanya. Tantangan koperasi simpan pinjam adalah keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi anggotanya. Dengan menjalin kerjasama dengan bank, koperasi ini mampu memperoleh dana pinjaman dengan bunga yang lebih kompetitif, yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota koperasi dalam bentuk kredit usaha produktif. Kemitraan ini memberi berbagai manfaat, seperti peningkatan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi anggota koperasi. Terus Koperasi Tani Mitra Subur. Koperasi Tani Mitra Subur merupakan koperasi yang beranggotakan para petani yang berfokus pada produksi komoditas petani seperti padi, jagung, dan sayuran. Salah satu tantangan yang dihadapi petani adalah fluktuasi harga hasil pertanian serta keterbatasan akses terhadap pasar yang stabil. Untuk mengatasi hal ini, koperasi menjalin kemitraan dengan perusahaan agribisnis melalui skema kontrak produksi. Dalam skema ini, perusahaan agribisnis memberikan jaminan pasar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, sehingga petani tidak perlu khawatir terhadap anjloknya harga panen. Pola kemitraan yang sesuai dengan sektor koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, koperasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak agar dapat berkembang dan bertahan di pasar. Bentuk kemitraan yang dapat diterapkan bervariasi, tergantung pada karakteristik sektor usaha koperasi. Beberapa pola kemitraan yang umum digunakan meliputi pola inti plasma untuk sektor pertanian, pola subkontrak untuk industri manufaktur, serta pola waralaba dan keagenan untuk sektor perdagangan dan jasa. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pola kemitraan yang sesuai dengan sektor koperasi. Pertama, pola kemitraan dalam sektor pertanian. Pola yang sering digunakan dalam sektor pertanian adalah pola inti plasma. Dalam pola ini, koperasi sebagai inti berperan dalam membina dan mengembangkan pertanian atau peternakan sebagai plasma. Pola ini menguntungkan kedua belah pihak karena petani mendapatkan jaminan pasar dan dukungan teknis, sementara koperasi memperoleh pasokan produk yang stabil dan berkualitas. Contoh penerapannya adalah seperti koperasi unit desa yang bermitra dengan perusahaan perkebunan dalam penyediaan pupuk, benih, dan pemasaran hasil panen. Kedua, ada pola kemitraan dalam sektor industri manufaktur. Pola kemitraan dalam industri manufaktur
melibatkan berbagai model kerjasama antara usaha kecil, menengah, dan besar. Pola kemitraan yang umum digunakan adalah pola subkontrak, di mana koperasi bertindak sebagai pemasok bahan baku, komponen, atau tenaga kerja bagi perusahaan mitra. Melalui pola ini, koperasi dapat memperoleh keuntungan berupa kepastian permintaan produk atau jasa dari perusahaan mitra. Contoh penerapannya adalah koperasi pengrajin rotan yang bekerja sama dengan perusahaan furnitur untuk menyuplai komponen kursi dan meja rotan. Yang ketiga, ada pola kemitraan sektor perdagangan dan jasa. Dalam sektor ini, koperasi sering menerapkan pola waralaba atau franchise atau keagenan yang memungkinkan mereka untuk menjadi distributor resmi dari suatu produk atau merek dagang yang sudah terkenal. Sebagai mitra waralaba, koperasi akan mendapatkan dukungan berupa pelatihan, bahan baku, serta strategi pemasaran dari perusahaan induk. Dengan demikian, koperasi dapat langsung beroperasi tanpa harus membangun merek dari awal. Contoh penerapannya adalah koperasi konsumen yang menjadi agen distribusi LPG dari Pertamina.